peperangan dipimpin oleh, lah ini jangan kaget. Jangan kaget nih. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon dicari oleh tiga orang ini punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Baca ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Tidak ada. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fiddin. Yang paham agama. Saya contohkan. Paham tafsir dan ilmu tafsir. Paham asbabun nuzul. Paham makkiyah madaniyah. Paham nasikhah mansukhah. Paham muhkamah muqayyadah. Paham muhkamah muqayyadah. Mutasyabihah. Paham mutlaqah muqayyadah. Paham amma dan khassah. Paham nasikhah dan mansukhah. Paham hakiki dan majazi. Kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis. Harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, munkar. Kalau nggak paham ini jangan coba-coba ngaku ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama, wa ala ra'sihim sayyidi wa maulai hadratis syekh Kiai Haji atalallahu baqa'ah dhuhral lana wal ummah hadratis syekh Kiai Haji Muhtadi A'azzahullah hadratis syekh Kiai Haji Tuan Guru Badaruddin A'azzahullah fi sihatin daimah. Wasairil masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah, ashab majalis ta'lim, para nyai yang hadir, panitia penyelenggara yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia baru saja selesai melaksanakan salah satu agenda proses demokrasi dalam sistem bernegara kita, yaitu mengadakan pilihan umum dan pilihan presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 17 April yang lalu, bangsa Indonesia telah menjalankan amanat agenda tersebut fi amnin wa aman, fi istiqrarin wa tuma'ninah wa sakinah, dengan damai, dengan tenang, dengan tentram, berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kami bangsa Indonesia telah
dewasa dalam bernegara, matang dalam berdemokrasi. Matang dalam berdemokrasi karena memang demokrasi sistem bernegara yang kita pilih sesuai dengan ajaran Al-Quran, wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Beda cara prakteknya atau formulanya, tapi demokrasi adalah salah satu perintah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, demokrasi yang kita dambakan, yang telah kita tunjukkan kepada dunia internasional, demokrasi yang beradab, yang berbudaya, yang berakhlak. Percuma kita berpolitik, percuma kita bernegara, bahkan percuma kita beragama, kalau tidak berakhlak, tidak berbudaya, tidak berperadaban. Apalah artinya kita bernegara, berbangsa, bahkan beragama. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nilai sebuah bangsa adalah akhlak budayanya. Ketika akhlak budayanya hancur, maka hancurlah nilai martabat bangsa tersebut. Bukan hanya ekonomi atau senjata atau teknologinya. Demokrasi jangan dipahami sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa batas dan tanpa rambu-rambu. Demokrasi bukan semata-mata menekankan pada aspek prosedural dan tidak berorientasi pada pengembangan nilai-nilai luhur, serta tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Prinsip demokrasi haruslah mampu menjaga keutuhan bangsa, menciptakan keadilan dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. Demokrasi harus menjaga kebersamaan dalam kebinekaan, memperhatikan prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kemufakatan yang mencerminkan keragaman bangsa dan tidak semata-mata berdasarkan mekanisme pemilihan one man one vote, serta menjamin kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu demokrasi yang kita dambakan. Oleh karena itu, mari kita ngambil pelajaran sangat berharga. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi. Itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol. Ketika umat Islamnya berpecah belah, mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing yang mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil masing-masing satu sama lain bermusuhan, satu sama lain saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella dari suku Goth. Habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani, yang terakhir pimpinan Islam yang mati fi bilatis syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghusl arba'atun, iltiqal khitan wa lam nunzilat terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian, para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan,
paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis. Harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal, muallal, munkar. Kalau nggak paham ini jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf qalqalah. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Ba titik 1, ta titik 2, ta titik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Ya, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, sebagai pemimpin yang non formal, menerima segala tamu, semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Yai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja, itu jangan cerai. Enggak, ini kata kiai, bukan kata saya, bukan kata saya kan. Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar, jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Gak ada. Suatu ketika, ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya, Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi.
diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah itu. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak, apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatidz, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khair yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Macam ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Aduh ya Allah. Nah. Kemudian peran politik. Sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang, di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Asy'ari, di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solim Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat. Sampai akhir hayatnya, tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Ya Allah. Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian,
Tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman, musyawarah, berunding. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan, intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ngerti tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air. Masya Allah. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama. Dari Banten Menes, Kiai Abdurrahman. Dari Bogor Pagentongan, Kiai Abdul Hamid. Dari Majalengka, Kiai Abdul Halim. Dari Cirebon, Kiai Abbas. Dari Buntet, Kiai Amin Babakan Ciwaringin. Kiai Satori Arjayunangun. Dari Indramayu, Kiai Sujai Segeran. Dari Semarang, Kiai Ridwan. Dari Lasem, Kiai Maksum. Dari Kudus, Raden Asnawi Kudus. Dari Cepu, Kiai Usman. Dari Lombok Tengah, Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng. Sampai tanggal 22 Oktober. Keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air. Tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hasyim Asy'ari yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan nikah, kedatangan nikah. Peperangan dipimpin oleh, lah ini jangan kaget. Jangan kaget nih. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati. Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan TNI, tapi santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari, bahkan mendekat ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur. Ada lagi santri dari Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sampai sekarang masih ada Hotel Majapahit itu, masih bangunannya masih sejak lama seperti itu. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Itu Asy'ari namanya, dari Surabaya. Ditembak dari bawah, rupanya pakai akik anti peluru, selamat dia nggak sampai ketembak. Itu sejarah bagaimana para ulama sangat besar kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang sudah merdeka. Panjang kalau cerita peran ulama panjang banget. Nanti ada pemberontak PKI, ada segala macam. Sudah ini singkatnya. Sekarang sudah merdeka.
Mari kita bangun negara ini. Kita cintai negara ini. Kita sayang negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan damai. Islam mengajarkan hidup harmonis. Islam anti permusuhan. Islam melarang dendam. Islam melarang fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Islam sangat memerintahkan kita berhati besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu Muhammad faddan ghalidhal qalbi, congkak, petandang peting-ting, kasar, omongannya kasar, bawa pentung sana kemari. Dan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah itu Muhammad. Di dalam Fatu Makkah ini. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk orang Mekah Muhammad yang dulu musuhi kamu. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menatap masa depan yang lebih baik. Yang kemarin musuh, yang kemarin mengusir Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang sampai membunuh para sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah, dan diajak musyawarah menatap masa depan yang lebih baik tanpa ada rasa dendam, rasa permusuhan sama sekali. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menirunya. Terutama Ahlul Bait. Harus niru. Kalau saya orang Jawa asli, jangan khawatir. Kalau kita berpegang teguh, percaya dengan syafaat Rasulullah, insya Allah kita akan menghadapi siapapun, akan tunduk yang kita hadapi itu. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajamiha tajimi walantaro min wali yin wairo muntasiri bihi wala min adu win wairim wairo mungkosimi burdanu orang patah apa kata barang siapa selalu minta pertolongan kepada Rasulullah, maka ketika menjumpai harimau, harimau nanti akan menjadi kucing. Paham betul? Yang tadinya galak akan menjadi lunak. Kalau kita selalu bersama Rasulullah. Intal kohul usdu fi ajamiha tajimi. Walantara min waliyin ghairu muntasiri. Kamu tidak akan menjumpai kekasihnya Rasulullah yang tidak menang. Dan kamu tidak akan menjumpai musuh Rasulullah yang menang. Pasti kalah. Itulah janji Rasulullah SAW. Apalagi menghadapi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, tidak pantas, tidak layak. Kalau dalam bulan Ramadan nanti kita masih saling mencaci maki, saling ujaran kebencian, saling menfitnah. Tidak pantas sama sekali. Mari kita hormati bulan suci Ramadan, syahrul ibadah, syahrul mujahadah, syahrul taqarrub, syahrul tahakkuk, syahrul wusul ilal haqiqah. Mari kita buang rasa permusuhan, rasa kebencian. Mari kita bangun persaudaraan, mahabbah, mawaddah, salam, wi'am, damai, tentram, tenang, hormati satu sama lain. Hasilnya mari kita tunggu tanggal 22 Mei. Apa kata KPU? Kita percaya pada KPU, kita terima kasih pada KPU, kepada Bawaslu, DKPP, bahkan kita doakan yang gugur, KPPS yang gugur dalam menjalankan tugas ini, semoga diterima arwahnya oleh Allah dan diampuni segala kesalahan dan khilafnya. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wa akhudh bi aidikum lima fihi salah wal khair wal barakah wa yahfadkum min ahati wal afat wal mihan wal fitan wa huwal muwaffiq ala qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.